Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Febiano Putro. Saya akan mempresentasikan konsep teknologi informasi. Saya dari kelas 1C TEM. Oke, yang pertama pengertian internet dan intranet. Internet jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet jaringan internal yang digunakan dari dalam organisasi atau perusahaan. Oke, next. Oke, sekarang perbandingan internet dan intranet. Cakupan internet luas atau seluruh dunia, sedangkan intranet terbatas, hanya di dalam organisasi aja. Untuk akses internet terbuka untuk umum, intranet hanya untuk anggota tertentu. Untuk keamanan, internet rentan terhadap ancaman, sedangkan intranet lebih aman karena terbatas. Tujuannya internet bisa berbagi informasi global, sedangkan intranet komunikasi internal. Contoh internet Google, YouTube, Facebook, Wikipedia. Sedangkan intranet portal perusahaan, sistem absensi, database internal. Kesimpulan, internet adalah jaringan publik yang digunakan secara global, sedangkan intranet adalah jaringan private yang digunakan secara terbatas. Internet umum dan global, sedangkan intranet private dan terbatas. Oke, next. Pengertian internet dan extranet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Sedangkan extranet jaringan pribadi yang memungkinkan akses terbatas bagi pihak luar atau seperti mitra atau pelanggan ke bagian tertentu dari sistem organisasi. Oke, next. Perbandingan internet dan extranet. Cakupan internet global dan terbuka untuk umum, seperti yang saya jelaskan tadi. Internet untuk global dan umum. Sedangkan extranet terbatas untuk organisasi dan mitra eksternal. Untuk aksesnya, internet dapat diakses siapa saja, sedangkan extranet hanya pengguna yang memiliki izin khusus. Untuk keamanan, internet lebih rentan terhadap ancaman karena bersifat publik, sedangkan extranet lebih aman karena menggunakan sistem login dan enkripsi. Tujuannya internet komunikasi dan informasi global, sedangkan extranet kolaborasi dan berbagi data dengan mitra eksternal. Oke, next. Contoh untuk internet, website publik seperti Google, YouTube, Wikipedia. Sedangkan extranet portal pelanggan bank, sistem supplier, perusahaan atau portal mitra bisnis. Untuk kesimpulannya, internet adalah jaringan umum dan global yang dapat diakses oleh siapa saja. Sedangkan extranet adalah jaringan private yang menghubungkan organisasi dengan pihak luar tertentu. Internet untuk terbuka publik, sedangkan extranet terbatas untuk mitra atau pelanggan. Oke, next. Penjelasan VPN atau Virtual Private Network. VPN singkatan dari Virtual Private Network, berfungsi untuk mengamankan koneksi internet dan melindungi privasi pengguna, menghubungkan perangkat ke jaringan lain melalui koneksi terenkripsi.
Oke, next. Cara kerja VPN. Pengguna terhubung ke server VPN. Data dikirim melalui terowong atau tunnel terenkripsi. 3. Server VPN meneruskan koneksi ke situs atau layanan yang diakses. Keempat, alamat IP pengguna disembunyikan oleh IP server VPN. Oke, next. Fungsi dan manfaat VPN. Menjaga keamanan data di jaringan publik, menyembunyikan identitas dan lokasi pengguna, mengakses situs atau layanan yang diblokir, melindungi privasi dan pelacakan online, mengamankan komunikasi jarak jauh antar kantor atau karyawan. Oke, next. Dengan kekurangan VPN sendiri, kecepatan internet dapat berkurang. VPN gratis kadang tidak aman dan menjual data pengguna. Tidak semua situs memperbolehkan akses melalui VPN. Contoh untuk VPN, NordVPN, ExpressVPN, Proton VPN, Surfshark, TunnelBear. Oke, untuk kesimpulannya, VPN membantu menjaga keamanan dan privasi saat online. Penting memilih layanan VPN yang terpercaya. Gunakan VPN dengan bijak sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Internet Service Provider. Bertugas untuk menyediakan akses internet kepada pengguna seperti rumah, sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Contoh ISP di Indonesia banyak beragam seperti Indihome, Bisnet, First Media, MyRepublic. Untuk cara kerjanya, 1. Koneksi ke internet global. ISP terhubung ke jaringan internet internasional melalui backbone atau jaringan utama berkecepatan tinggi. Mereka menyewa jalur data dari penyedia besar atau upstream provider agar bisa mengakses seluruh jaringan dunia. Kedua, distribusi ke pelanggan. ISP membagi koneksi internet tersebut ke pelanggan melalui berbagai media seperti kabel serat optik, fiber optik, kabel tembaga, sinyal nirkabel, contohnya WiFi, radio, satelit. 3. Autentifikasi pengguna. Saat pengguna ingin terhubung, ISP memverifikasi akun melalui username dan password. Setelah diverifikasi, ISP memberikan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat pengguna di jaringan. Oke, next. Untuk cara kerja keempat, pengirim dan penerima data. Ketika pengguna membuka situs atau aplikasi, data dikirim melalui jaringan ISP menuju server tujuan di internet. Server mengirim balik data, misalnya halaman web, lalu ISP meneruskannya ke perangkat pengguna. Pengelolaan dan keamanan. ISP juga mengatur bandwidth, firewall, dan DNS atau Domain Name System agar koneksi tetap cepat dan aman. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri, Internet Service Provider atau ISP berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan jaringan global, internet global. ISP menyediakan akses internet melalui berbagai teknologi seperti fiber optik, DSL, atau nirkabel
serta mengatur autentifikasi, distribusi data, keamanan, dan alamat IP. Dengan adanya ESP, pengguna dapat mengirim dan menerima data, mengakses situs web, dan terhubung seluruh dunia secara cepat dan stabil. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan TSP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol utama dalam komunikasi jaringan komputer. Pengertian TSP sendiri sekumpulan aturan atau protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi di jaringan internet. Dikembangkan oleh DARPA Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1970-an, menjadi standar utama dalam pertukaran data komputer di seluruh dunia. Oke, next. Fungsinya sendiri: 1. Untuk mengatur pengirim dan penerimaan data antar perangkat. 2. Menentukan alamat tujuan atau IP address. 3. Memastikan data dikirim dengan aman dan berurutan. 4. Menghubungkan berbagai jenis komputer dan jaringan. Oke, next. Lapisan dalam model DSP atau IP. Ke-1, application layer menyediakan layanan aplikasi HTTP, FTP, SMTP, DNS. 2. Transport layer mengatur pemecahan dan penyusunan data, TSP UDP. 3. Internet layer menentukan jalur data melalui alamat IP, ICMP. 4. Network access layer menangani pengiriman fisik data melalui kabel atau sinyal. Oke, next. Untuk cara kerja TSP, data dari aplikasi dibagi menjadi paket-paket kecil oleh TSP. Paket diberi alamat tujuan. Paket dikirim melalui jaringan. Di sisi penerima, paket dikumpulkan kembali menjadi data utuh. Kesimpulan, TSP atau IP adalah fondasi utama komunikasi internet yang memastikan data dapat dikirim, diterima, dan diatur dengan benar di seluruh dunia melalui berbagai perangkat dan jaringan. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Febian Antono Putro. Saya dari kelas 1C, menjelaskan konsep teknologi informasi.